Istidaan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Oke, seperti biasa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak Siapa? Nadesa. Mana dia? Sakit Pak. Ya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan cepat sembuh, Amin. bersehat dan bisa bergabung lagi belajar bersama-sama kita. Amin ya Allah. Baik anak-anak semua, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu, yaitu tentang pembaruan dunia Islam modern. Kira-kira faktor kebangkitan Islam apa saja yang menjadi faktor kebangkitan? Yang pertama ibadah haji. Ibadah haji. Yang kedua adanya kota suci Mekah yang setiap tahunnya dikunjungi oleh ratusan ribu orang umat Muslim. Ya. Yang ketiga adanya khalifah. Yang keempat reformasi. Ya, adanya reformasi ya. Oke, baiklah. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan materi dan sangat berkaitan dengan materi minggu lalu, yaitu masih tentang gerakan pembaruan dalam Islam. KD kita kali ini yang pertama adalah menganalisis tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dan ide-ide pembaruannya. Kemudian menganalisis nilai positif dari gerakan pembaruan dunia Islam. Kemudian tujuan pembelajaran. Yang pertama, mampu memahami tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam dan ide-ide pembaruannya. Yang kedua, mampu memahami nilai positif dari gerakan pembaruan dunia Islam. Yang ketiga, mampu menjelaskan permasalahan, sudut pandang, serta argumen dari para tokoh pembaru Islam dan ide pemikirannya. Dan terakhir, yaitu mampu menjelaskan nilai-nilai positif dari gerakan pembaruan Islam dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media lain. Ya, untuk peta konsep bisa kita lihat di layar. Ada pengertian pembaruan dalam Islam, kemudian persamaan dan perbedaannya, kemudian latar belakang pembaruan di dunia beserta tokoh-tokohnya, dan yang terakhir tentang manfaat pembaruan Islam. Oke, Bapak akan tayangkan tentang video tokoh-tokoh pembaharu Islam dan juga gerakan beserta pemikirannya. Dan silakan kalian simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ronton Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan membahas materi sosok tokoh-tokoh pembaru Islam. Topik kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita akan bisa tahu bagaimana sosok para pembaharu Muslim dan alasan kenapa mereka tergerak melakukan gerakan pembaharuan di dunia Islam. Ada apa? Apakah Islam memang diambang kehancuran sehingga perlu pembaharuan ataukah bagaimana? Selain itu, topik kali ini kita akan mengungkap banyak misteri, termasuk misteri yang melatar belakangi pemikiran tokoh pembaru Islam,
mulai pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dengan slogan pan-islamismenya hingga akhirnya membuat banyak wilayah Islam merdeka. Tetapi nasib Jamaluddin Al-Afghani justru berakhir tragis di akhir hayatnya. Juga apa yang melatar belakangi pemikiran Muhammad ibnu Abdul Wahab dengan gerakan Wahabinya? Siapa sebenarnya Abdul Wahab itu? Simak videonya, semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Ya, kita sudah menyaksikan video tentang pembaru Islam di dunia. Jadi silakan kalian diskusikan materi-materi yang telah kalian tonton tadi. Kalian diskusikan menjadi dua kelompok ini, ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Pakai angka terus ini 1 2-nya. 1 tahu berapa orang? Oke. Kalau jadi. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan di depan. Silakan ditempel untuk kelompok 1 dan 2. Pertama kelompok berapa dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Siapnya? Kelompok 2. aja dulu, Pak. Iya, Sweet aja, Pak. Aku kan aqua. Hampir presentasi kok. Sweet. Antara ini yang bagian presentasinya. Kosong kan? Kosong, Kita kosong. Kosong. Oke, semuanya konsentrasi, hadap ke bawah semuanya. Oke, kali ini kita akan ice breaking dulu sebelum kalian presentasi untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, ice breakingnya tentang konsentrasi telinga, hidung, dan mata. Bukan THT ya, kalau THT apa? Telinga, Hidung tenggorokan. jadi nggak pakai tenggorokan. Iya, Pak. Oke, ini berapa? 1. Bisa 11, bisa 2, bisa 1. Semuanya benar. Semuanya benar. Oke, semuanya konsentrasi. Lihat ke Bapak. Pegang hidung, telinga, mata. Oke, siap? Siap. Semuanya lihat ke sini. Lihat ke sini. Jangan ada yang merem matanya. Semuanya lihat ke sini, oke? Oke, Pak. Nanti yang tidak konsentrasi, Kita kasih hukuman. ya kita kasih, jangan hukuman, kita kasih bonus. Oke, pegang mata, hidung, telinga, mata. Hidung, pegang hidung, telinga, mata. Oke, semuanya. Yang baik, silakan untuk presentasi untuk kelompok 1 dan kelompok 2-nya. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan dulu. Untuk kelompok 2, ya kelompok 2 duluan, silakan. Kami Kelompok Pak. 2. Oke, kelompok 1-nya
Menyesuaikan agak kencang. Oke, keaktifan kalian akan Bapak nilai. Jadi siapa yang nanti akan bertanya, juga kalian bersiap-siap. Ini masing-masing kelompok dikasih jatah berapa? 2 pertanyaan ya, maksimal 2 pertanyaan. Jadi silakan menyimak apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Ya, kalian buat 2 pertanyaan. Oke, silakan kelompok 1, kelompok 2 maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Fida Kamsa sebagai moderator. Saya Mawadara Risna. Saya Alfika Tiara Putri. Saya Nurul Ain. Saya Nurul Ainun. Langsung saja masuk ke materi yang akan dibacakan oleh Tiara. Pemikiran dan ide pembaruan Muhammad Rashid Ridha. Yang pertama, mengembangkan sikap aktif dan dinamis di kalangan umat. 2. Umat Islam harus bisa dan mampu meninggalkan sikap jumud dan fatalisme Jabariyah. Yang ketiga, akal yang sehat dapat dipergunakan untuk menginterpretasikan ayat maupun hadis dengan kaidah-kaidah yang umum. 4. Umat Islam harus punya kembali sistem pemerintahan khalifah. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan jumud dan fatalisme? Baik, terima kasih pertanyaan saudara Yulwa. Kelompok kami akan menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hilwa. Apa yang dimaksud dengan fatalisme? Fatalisme itu adalah suatu pandangan filsafat yang meyakini bahwa seseorang itu sudah dikuasai takdir dan tidak bisa dirubahnya. Jadi kalau udah ada seseorang itu udah ada takdir, jadi fatalismenya itu tidak boleh dirubah. Sedangkan jumud adalah sikap statis, tidak mau berubah, berpegang pada pemikiran lama dan tidak menerima perubahan. Bagaimana saudara Hilwa, apakah bisa diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya, saya dapat menerimanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Kembali untuk kelompok 1 presentasi. Ini kami nanya apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Elhurinda Ceinja sebagai moderator dan teman saya Ilwa Mahmuda. Saya Haji Rahmatillah. Saya Husaini. Saya Taufik. Jadi kami akan menjelaskan tentang gerakan pembaruan Muhammad Ali Pasha yang akan dibacakan oleh teman kami Husin. Baiklah, dalam gerakan pembaruan Muhammad Ali Pasha ini ada beberapa bidang tertentu, diantaranya 1 bidang militer, yaitu mendirikan sekolah militer di Kairo pada tahun 1815. Yaitu bidang kedua, yaitu bidang ekonomi dan sosial, membangun sistem irigasi. Kemudian yang ketiga, bidang pendidikan, yaitu dibentuknya Kementerian Pendidikan. Jadi sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat.
Baiklah anak-anak semua, kita sudah melakukan pembelajaran pada hari ini, kemudian diskusi kelompok dan juga presentasi. Oke, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dengan materi yang kita bahas pada hari ini? Silakan. Kesimpulan dari materi kita hari ini, pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan Islam, pengetahuan dan teknologi modern. Oke, demikian saja pertemuan kita kali ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita berjumpa lagi insyaallah minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.